Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan alam, yang tentunya menyimpan keunikan tersendiri dibanding dengan negara lain. Salah satunya ialah macam-macam permainan tradisional yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Di zaman yang serba digital seperti saat ini, penggunaan gadget atau gawai merupakan hal yang melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari, tak terkecuali anak-anak. Sehingga terjadi keprihatinan akan pelestarian budaya permainan tradisional Indonesia yang perlahan mulai hilang di kalangan generasi saat ini. Saya, Sofia Nur Azizah, akan mengajak teman-teman di rumah untuk menelusuri desa yang sangat inspiratif, Kampung Lali Gadget, yang berlokasi di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Yuk bareng-bareng kita ulik apa sih kelebihan dan keunikan dari desa ini. Yuk ikutan yuk. Terbentuknya Yayasan Kampung Lali Gadget atau KLG sendiri berawal dari kecemasan seorang pemuda asal Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo akan kecanduan gadget yang dialami oleh anak-anak usia dini. Oleh karena itu, Irfan, begitu sebutan akrab beliau, menginisiasi Kampung Lali Gadget. Tak hanya itu, pemuda berusia 27 tahun tersebut mengajak serta kawan-kawannya untuk turut membangun sebuah komunitas guna mengembangkan potensi warga Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Boleh dijelaskan nih Mas, konsep KLG sendiri, KLG ya namanya, Kampung Lali Gadget. Konsep KLG sendiri itu seperti apa sih? Konsep Kampung Lali Gadget itu adalah tempat bermain, memfasilitasi anak-anak untuk bermain secara nyata, bermain tradisional, berlari-larian, kemudian banyak kan permainan-permainan tradisional itu yang bisa kita mainkan di masa-masa kecil kita, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Boleh diceritakan Mas, proses terbentuknya KLG sendiri seperti apa ya? Proses terbentuknya KLG sejak tahun 2018 itu kami menggagas bersama teman-teman komunitas waktu itu mengadakan kegiatan literasi, kemudian kami seneng gitu loh, akhirnya ketagihan bikin lagi sampai saat ini. Jadi awalnya dulu kegiatan literasi, terus kita tambahkan permainan tradisional, terus ada isu tentang kecanduan gadget itu. Nah itu yang akhirnya kita garap untuk mengatasi kecanduan gadget itu. Berarti Mas di sini nggak sendiri ya, sama teman-teman ya? Banyak teman-teman yang lain yang membantu kami di awal-awal pembentukan. Oke, harapan kedepannya untuk KLG apa nih Mas? Harapan kedepannya untuk Kampung Lali Gadget ini semoga semakin berkembang dan menjadi pusat digital detox atau pusat pengentasan kecanduan gadget ini berbasis desa, yang nantinya juga akan membentuk iklim pendidikan, artinya ada pembelajaran di sini, pembelajaran berbasis desa, yang membuat anak-anak itu ketika maju secara peradaban itu tidak akan meninggalkan kebudayaannya. Iya, benar banget. Bisa dijelaskan beberapa nilai-nilai filosofi yang dari permainan tradisional, kan di sini mainnya tradisional ya? Itu apa sih? Boleh diceritain nggak nilai-nilai filosofinya? Jadi sebenarnya semua konsep bermain itu sebenarnya semuanya bermakna. Manusia itu dikenal sebagai homo ludens atau makhluk yang bermain. Jadi hari ini kita itu setiap hari juga bermain, bangun tidur itu juga kita bermain, ke kamar mandi bermain, gosok gigi, bermain air dan sebagainya. Kita berangkat ke kantor itu pakai motor, itu juga bermain gas, bermain rem dan sebagainya. Jadi semuanya ini adalah produk bermain sebenarnya ada di dunia ini. Dan ketika kita bermain itu ada istilah atau mantra namanya Hum Pimpa Alaihum Gambreng. Hum Pimpa Alaihum Gambreng itu artinya sebenarnya dalam sekali, itu bahasa Sanskerta. Hum itu artinya Tuhan. Hum Pimpa Alaihum Gambreng artinya manusia asalnya dari Tuhan, itu kembali kepada Tuhan. Jadi sebelum kembali kepada Tuhan, alangkah baiknya manusia ini berkontribusi terhadap peradaban. Manusia asalnya dari Tuhan, diturunkan ke bumi, nanti akan kembali lagi ke Tuhan. Sebelum kembali, apakah kita sudah berkontribusi? Itu makna dari Itu Hum Pimpa. makna dari Hum Pimpa Alaihum Gambreng. Dan banyak lagi aspek-aspek permainan seperti katakan congkak, itu kan mengajari konsep berbagi ya. Konsep menabung, konsep berbagi dan sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Apa aja Kak jenis-jenis permainan tradisional yang dimainin di sini? Jenis-jenis permainan tradisional itu banyak sih. Ada yang berbasis alam, ada yang berbasis bahan alam, ada yang berbasis peralatan, ada yang berbasis nyanyian, ada yang berbasis tanpa alat. Itu banyak. Segmennya banyak permainan itu. Jadi bermain dengan daun, bermain dengan batu, kerikil, kreweng, bermain dengan kertas, bermain dengan jari, bermain dengan tubuh, semuanya itu bisa dimainkan. Beda dengan gadget yang mungkin ya cuma begitu-begitu saja. Permainan tradisional Indonesia bisa dijadikan sebagai media pendidikan karakter untuk menanamkan dan mengembangkan karakter pada anak-anak yang bersumber dari nilai-nilai filosofi budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Dengan membumikan permainan tradisional merupakan salah satu upaya untuk melahirkan generasi bangsa yang berbudi dan berbudaya, serta mengenal jati diri bangsanya dan peka terhadap lingkungannya. Siapa bilang menjadi pemuda hidup hanya untuk bersenang-senang? Siapa bilang menjadi pemuda hidup hanya seputar gadget dan nongkrong? Siapa bilang pemuda itu apatis, gak peka sosial dan sekitar? Kak Irfan contohnya, seorang pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk tetap melestarikan dan menghidupkan permainan tradisional di tengah gempuran kemodernan zaman yang mulai menggerus budaya sebagai jati diri bangsa. Satu pemuda telah mengambil tonggaknya sebagai panji perubahan. Dan kini saatnya untuk kita mewujudkan kreativitas, mengembangkan inovasi, serta cerdas dan tangguh melawan tantangan zaman.